Kak Bagas itu yang kemarin ambassador Sunslick ya? Duta Sunslick, Bu. Ambassador, tolong diinfokan ke kawan-kawannya dong, ini Raka tolong untuk menggunakan email UAD untuk PJ kelas, PJ mata kuliah kimia dasar. Ada sekarang harus sering menggunakan email UAD ya. Nanti ada tugas yang harus dikumpulkan di minggu depan. Jadi memang sistemnya kalau Ibu adalah pengumpulan tugas memang harus tepat waktu. Misal kelas A atau kelas B ya, untuk hari Kamis itu jam 12.30 dimulai, maka pengumpulan tugas maksimal adalah minggu depan jam 12.30. Jadi harus disiplin, adik-adik sekalian tidak boleh mengumpulkan tugasnya mepet-mepet karena akan tertutup secara otomatis aplikasinya atau Google Form-nya. Kemudian untuk yang kelas B misal di Jumat jam ke-9 jam ke-10, maka di sebelum pukul itu harus adik-adik sekalian untuk mengumpulkan tugasnya. Nanti di akhir perkuliahan ini nanti ada tugas yang harus dikerjakan adik-adik sekalian secara mandiri. Baik, Ibu lanjutkan ya. Ada 4 sifat koligatif larutan. Tadi yang sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak terbergantung pada jenis dan juga ukuran, hanya bergantung pada jumlah dari zat terlarut. Ada 4 sifat koligatif larutan, yaitu adalah penurunan tekanan uap, kemudian kenaikan titik didih, selanjutnya adalah penurunan titik beku, dan yang terakhir adalah tekanan osmosis. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap. Ini udah disampaikan ya di pertemuan pertama, yaitu tentang gaya intermolekul, tentang tekanan uap. Tekanan uap jenuh itu adalah ketika memang ada kesetimbangan zat cair itu setimbang, artinya laju kecepatan suatu cairan untuk menjadi uap itu sebanding dengan kecepatan cairan terkondensasi menjadi cairan kembali. Jadi begini, tekanan uap jenuh adalah suatu bentuk kesetimbangan dinamis antara zat cair yang akan menguap menjadi gas, kecepatan zat cair menjadi gas itu adalah setara dengan atau seimbang dengan kecepatan zat yang gas itu terkondensasi menjadi zat cair. Itulah tekanan uap jenuh. Itu sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang awal, yaitu pertemuan tentang gaya intermolekul. Kemudian karena adanya gaya tarik intermolekul, yaitu gaya tarik antar zat terlarut. Zat terlarut itu komposisinya lebih sedikit dibanding zat pelarut. Semakin tinggi konsentrasi zat terlarut non-volatil. Non-volatil itu apa? Zat terlarut yang tidak menguap. Contohnya adalah glukosa, sukrosa, dan lain sebagainya. Itu adalah termasuk zat terlarut non-volatil ya. Yang volatil kemarin Ibu sebutkan bahwa seperti naftalen atau bola-bola untuk pengharum ruangan di toilet, itu adalah termasuk padatan yang volatil. Nah, ini kembali lagi ya, karena adanya gaya tarik-menarik atau gaya tarik intermolekul antara zat terlarut dan pelarut, semakin tinggi konsentrasi zat terlarut yang non-volatil yang ditambahkan, maka molekul-molekul zat terlarut tersebut akan menghalangi. Jadi zat terlarut tersebut akan menghalangi molekul-molekul pelarut terlepas menjadi uap ya. Maka molekul pelarut yang berada di fase uap itu akan berkurang. Jadi memang ketika memang ada zat terlarut, yaitu zat terlarut non-volatil atau zat terlarut yang tidak menguap, itu ditambahkan, maka zat larut tersebut semakin banyak akan menghalangi pelarut tersebut untuk meninggalkan larutan menjadi uap. Sehingga di fase uap itu adalah komponen pelarutnya sedikit atau berkurang. Sehingga tekanan uap larutan lebih kecil dibandingkan dengan pelarut murni, seperti itu. Nah, ini dilihatkan ya. Kelihatan nggak kursornya, Dek? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Bu. Baik. Kelihatan, Bu. Terlihat ya dari gambar ini adalah yang A ini adalah memang hanya pelarut,
Kemudian yang B ini adalah pelarut dan zat terlarut. Jadi ini adalah pelarut aja, ini pelarut dan zat terlarut, maka terlihat adanya penurunan. Ini adanya penurunan, yaitu penurunan tekanan uap. Kemudian terlihat ya pada gambar, ini adalah kesetimbangan yang Ibu sebutkan tadi, kesetimbangan dinamis, yaitu adalah kecepatan kecepatan suatu larutan untuk menjadi uap, kemudian adalah sebanding dengan kecepatan uap untuk terkondensasi menjadi cairan. Kemudian ketika ditambahkan suatu zat terlarut yang non volatil atau zat terlarut yang tidak mudah menguap, contohnya adalah glukosa, itu adalah kecepatan penguapan akan berkurang dengan adanya zat terlarut non volatil, contohnya glukosa, sukrosa yang memang padatan-padatan yang memang tidak gampang menguap. Kemudian ini adalah terjadi suatu kesetimbangan ya. Terlihat bahwa ini adalah yang warna biru ini adalah pelarut yang ada di fase uap. Terlihat memang dengan adanya yang warna merah ini adalah zat terlarut non volatil, itu ternyata pelarut yang ada di fase uap itu semakin berkurang. Ini bulat-bulat birunya kan lebih banyak. Ini bulat-bulatnya lebih sedikit. Yaitu adalah pelarut pada fase uap. Di ini juga jelaskan ya, ini dynamic equilibrium, yaitu kesetimbangan dinamis yang Ibu sebutkan tadi, bahwa kecepatan larutan untuk menjadi uap sebanding dengan gas atau uap, kecepatan uap yang terkondensasi menjadi larutan. Itu dynamic equilibrium atau kesetimbangan dinamis. Nah, ini terlihat juga ketika glukosa ini adalah non volatil solut atau zat terlarut tidak menguap, itu terlihat ya dengan adanya penambahan glukosa ini banyak sekali zat pelarut yang ada di fase uap. Ternyata dengan adanya penambahan glukosa, ternyata pelarut yang ada di fase uap itu semakin bersedikit ya. Nah, penurun tekan uap berdasarkan hukum Raoult, yaitu adalah zat terlarut akan menurunkan tekanan uap. Itu adalah sebanding dengan konsentrasi. P adalah tekanan uap larutan, kemudian X ini adalah yang Ibu sampaikan pada minggu yang lalu, yaitu adalah fraksi mol pelarut, P pelarut ya, fraksi mol pelarut, kemudian P0 adalah tekanan uap untuk pelarut murni. Kemudian penurunan tekanan uap juga dapat dihitung dari fraksi mol zat terlarut dikali dengan tekanan uap pelarut murni. Nah, kemudian ini juga ya sama ya, yaitu dengan penurunan tekanan uap, yaitu adalah selisih antara tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap larutan. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Jadi contohnya seperti ini. 10 gram parafin. Parafin itu seperti wax atau termasuk fraksi minyak bumi yang sudah seperti lilin ya, parafin itu. 10 gram parafin suatu zat terlarut yang tidak menguap ya, karena memang parafin itu yang Ibu sebutkan tadi adalah fraksi minyak bumi yang ketika dilakukan destilasi bertingkat, itu parafin itu adalah memang tidak menguap pada suhu tinggi. Parafin itu dekat dengan lilin atau wax ataupun dekat dengan aspal, fraksi minyak bumi yang memang tidak menguap. Kemudian zat larut parafin ini dilarutkan dalam 50,9 benzen. Ini kita tulis di sini ya. Di mana ya enaknya ya, di sini ya. Oke. Diketahui parafin ya. Parafin zat terlarut itu adalah 10 gram parafin. Kemudian
pelarutnya adalah benzen, yaitu 50,3 ya, 53 derajat Celcius. 59 ini adalah gram ya. Jadi ini parafin dan zat terlarut. Pelarutnya adalah 50,9 benzen gram ya. Kemudian tekanan uap dari benzen murni atau P0. P0 adalah 300 torr. Tekanan uap larutan yang ditanyakan adalah di sini ya, ditanya adalah P gini. Tadi sudah disebutkan bahwa memang pada sebelumnya yaitu adalah P adalah XP dikali P0. Ini XP ya. Kemudian delta P sama dengan fraksi mol T dikali juga P0. Kita lihat ya. Pertama untuk melihat fraksi mol itu adalah molalitas ya. Jadi molalitas fraksi mol itu untuk fraksi mol itu adalah penghapusnya mana ya ini? Pertemuan yang minggu lalu. Fraksi mol parafin misal ya. Waduh, kok dihapus semua ini. Fraksi mol zat terlarut berarti ya molalitas ya dari zat terlarut diper dari molalitas zat terlarut plus molalitas zat pelarut. Kalau fraksi mol zat pelarut yaitu adalah molalitas pelarut diper molalitas terlarut plus molalitas pelarut. Itu fraksi molnya ya. Kita lihat dulu molalitasnya ya. Molalitas pelarut terlarut dulu. Ini adalah parafin, MR-nya 285, kemudian ini MR benzen yaitu 781. Maka kita cari dulu ini adalah yang 10 gram ini adalah XT. Bukan XT, molalitas T. Bentar dulu. Ini adalah molalitas terlarut. Molalitas itu apa? Molalitas itu adalah gram dari ini. Aduh kok gram ya, mol ya. Maaf tadi sepertinya. Sebentar. Tadi Ibu salah menyebutkan ya. Ini mol bukan molalitas. Ini mol. Ini mol. Ini mol. Ini mol dan ini mol. Ini mol. Maka ini adalah mol zat terlarut. Molnya itu adalah gram per mr. Ini adalah mol ya, bukan molalitas. Tadi Bu salah menyebutkan mol zat pelarut adalah gram per mr. Gramnya ini adalah 10, ini ya, 10 gram per MR-nya adalah 282 ya, 282 gram per mol. Makanya karena di bawah seperti ini molnya naik ke atas ya. Ini juga disebut dengan 10 gram 10 gram kali mol karena ini ke atas ya per 282 gram. Gramnya coret maka jadinya molnya ini. Mol parafin. Kemudian mol zat pelarut yaitu benzena, gramnya berapa? 50,9 gram. Ini 50 gram ya.
Sepertinya ini Ibu salah ngetik. Malam-malam jadi salah ngetik ini gram ya. 50,0 56,0 gram di per mr-nya ya. MR-nya ini adalah bisa dari 50 gram per 78,1 gram per mol. Maka jadi 50 gram dikali mol per 78,1 gram. Gram dicoret, maka jadinya mol. Ini mol zat pelarut, ini mol zat terlarut. Fraksi molnya apa? Fraksi mol C6H6. Kita melihat berapakah tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan bisa dicari dari ini ya, yaitu adalah fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni. Kita lihat ya, ini adalah fraksi mol pelarut, yaitu 0,640 ya. 0,640, 0,675 itu dari mana? Yaitu adalah 0,640 ditambah 0,035. Ini ya. Kemudian hasilnya adalah fraksi molnya, fraksi mol pelarut adalah 0,948. 0,948 dikali pelarut murninya yaitu adalah 300 tor, maka didapatkan 284 tor. Apakah ada pertanyaan dari perhitungan ini? Gampang ya? Apakah ada pertanyaan? Yang pertama memang tadi Ibu salah menyebutkan bukan molalitas tapi mol. Simbol kalau mol itu nggak ada simbolnya ya. Kalau molalitas itu, kalau molar itu M besar, kalau molalitas itu gram mr di per dari gram pelarut itu molalitasnya ya. Kemudian di sini adalah mol, bukan molalitas untuk penghitungan fraksi mol. Pertama adalah menghitung mol ya, masing-masing zat terlarut dan pelarut. Untuk apa? Untuk menentukan fraksi mol. Karena fraksi mol itu, fraksi mol pelarut itu adalah mol pelarut di per total dari mol masing-masing zat yang ada di campuran tersebut. Kemudian fraksi mol zat terlarut, maka mol terlarut di per total dari mol zat terlarut dan pelarut. Itulah pentingnya. Walaupun Bu, kita kan mau rumusnya kan ketika menggunakan tekanan uap larutan. Tekanan uap larutan itu kan butuhnya fraksi mol pelarut, Bu. Ya, menggunakan fraksi mol pelarut, tapi untuk menentukan fraksi mol pelarut itu adalah mol dari pelarut di per mol dari pelarut dan terlarut. Ya, jadi seperti itu. Apakah ada pertanyaan untuk ini? Tidak ada pertanyaan ya? Gimana? So far so good? Oke, memberikan senyuman artinya sudah mudeng ya. Bagaimana? Saya coba cek deh, cek ombak ya. Kira-kira siapa yang udah mudeng ya? Wow, Hana Khoridah. Ini sepertinya ada cahaya ilahi ya yang menembus ya. Bagaimana Hana Khoridah? Apakah sudah mudeng? Semoga sudah mudeng ya, karena sudah mendapatkan cahaya ilahi. Di mana ini Hana Khoridah? Maaf Bu, saya belum mudeng tadi jaringan di tempat saya nggak bagus. Seperti itu. Bagi yang bagian mana yang belum mudeng, Dek? Dari awal Bu. Dari awal. Kebetulan saya masuknya terlambat dari 12.53. Seperti itu. Baik ya. Apakah perlu diulang lagi ya dari sekalian? Gimana? Jadi untuk prinsipnya ya, Dek Hana ya, itu kan penurunan tekanan uap ya. Nanti di slide sebelumnya sudah ada perumusan ya untuk penentuan ini P itu adalah tekanan uap larutan, maka fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni yaitu P0. Kemudian kalau penurunan, ditanyakan penurunan tekanan uap, maka bisa dicari dari bisa selisih dari tekanan uap pelarut murni dikurangi tekanan uap pelarut tekanan larutan, dan juga bisa jadi dari fraksi mol zat terlarut dikali tekanan uap pelarut murni.
Kemudian kita lanjutkan ke soal ini ya. Ini terlihat ya bahwa ada 10 gram parafin terlarut, kemudian dilarutkan dalam pelarut benzena, masing-masing ada gramnya ya. Kemudian pada suhu 53 derajat Celcius, maka tekanan uap dari benzen murninya yaitu 300 torr. Berapa tekanan uap larutan? Maka tekanan uap larutan yang ditanya adalah P-nya ya. P itu tekanan uap larutan. Kemudian yang diketahui adalah massa dari zat larut itu adalah 10 gram, kemudian massa dari pelarut adalah 50 gram, kemudian dari massa ini bisa dihitung molnya. Mol gram zat larut yaitu parafin bisa dihitung dari massa per mr, yaitu adalah 10 gram dibagi 282 gram per mol. Hasilnya adalah 0,35. Itu adalah mol zat larut parafin. Kemudian kita hitung dulu yang kedua adalah mol benzena, yaitu mol pelarut, yaitu dengan cara menghitungnya massa mol itu adalah gram atau massa per mr atau molecular weight atau berat molekul, yaitu adalah 50 gram atau dibagi 78,1 gram per mol. Hasilnya adalah 0,640 mol untuk pelarut. Dari mol zat terlarut dan mol pelarut ini, maka bisa dihitung fraksi mol. Kita kan mau cari nih P-nya. P tadi perumusnya adalah fraksi mol pelarut dikali tekanan uap pelarut murni, yaitu P0. Maka kita hitung dulu XP-nya, yaitu adalah fraksi mol pelarut. Fraksi mol pelarut yaitu caranya gimana? Mol pelarut yaitu 0,640, nih 0,40 pelarut diper 0,675. Bu, 0,675 dari mana? 0,675 adalah karena fraksi mol. Misal fraksi mol zat A yaitu adalah mol A diper dari mol A, mol B, mol C. Intinya semua mol dari masing-masing zat yang ada di dalam campuran tersebut. Dalam hal ini kan campurannya adalah benzen dan parafin. Maka 0,675 itu adalah penjumlahan mol dari 0,035 ditambah 0,640. Maka didapatkan fraksi mol zat terlarut. Dari fraksi mol zat larut ini kita bisa hitung P sama dengan XP dikali P0. XP-nya udah dapat 0,948, P0-nya dari soal yaitu adalah tekanan uap dari pelarut murni. Dalam hal ini adalah benzen murni 300 torr. Hasilnya ada 284 torr. Paham, Dek? Insya Allah, Bu. Oke. Membaca stat insya Allah paham ya. Kita lanjutkan. Kenaikan titik didih ya, kenaikan titik didih. Titik didih terjadi pada saat tekanan uap larutan sama. Jadi titik didih itu ketika tekanan uap larutan sama dengan tekanan udara luar. Tekanan didih normal suatu cairan yaitu suhu ketika tekanan uap sama dengan tekanan 1 atm. Jadi memang titik didih normal suatu cairan itu adalah suhu ketika tekanan uap sama dengan tekanan yaitu 1 atm. Yaitu adalah contohnya adalah 100 derajat Celcius untuk titik didih air. Nah, tekanan uap larutan ini akan mencapai 1 atm di suhu lebih tinggi daripada tekanan uap larut murni. Kita lihat dulu ya. Ini kita lihat ya. Ini adalah tekanan uapnya ya. Yang ke atas adalah tekanan uapnya. Yang X adalah pressure atau tekanan uap. Kemudian sumbu X adalah temperatur. Kita lihat ya bahwa di sini terlihat ya. Ini adalah tekanan uap pelarut. Kemudian ini adalah tekanan uap pelarut. Tekanan uap pelarut, ini ada tekanan uap larutan. Terlihat bahwa memang tekanan uap larutan uap larutan untuk mencapai 1 atm itu adalah larutan memang lebih tinggi pada suhu yang lebih tinggi. Ini kan tekanan uap larutannya ya. Ini larutan
Yang warna biru itu kan semua larutan, yang agak warna kehijauan adalah padatan, yang kuning adalah gas. Kemudian yang biru ini terlihat ya, ini adalah ketika satu ATM dikasih garis, ini adalah titiknya ya. Terlihat bahwa ini yang kiri adalah tekanan uap larut murni, yang kanan adalah tekanan uap tekanan uap larutan. Terlihat bahwa memang terlebih gegasnya ke kanan ya, terlihat ya. Semakin ke kanan kan temperaturnya, maka terlihat memang tekanan uap larut lebih kecil dibandingkan tekanan uap pelarut. Maksudnya dalam artian ini adalah tekanan uap larutan yaitu mencapai 1 atm itu di suhu yang lebih tinggi dari pelarut murni. Dengan kata lain, titik didih larutan akan lebih tinggi, jadi titik didih larutan ya, titik didih temperaturnya ya, titik didih larutan itu akan lebih tinggi, ini, titik didih larutan akan lebih tinggi dibandingkan dengan titik didih pelarut murni. Ya, delta B itu boiling ya, jadi penurunan, kenaikan titik didih, yaitu adalah delta TB dilihatkan ya, itu adalah selisih dari larutan titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni. Nah, itu kita ya, yang Ibu jelaskan berdasarkan grafik ini bahwa memang kenaikan titik didih itu adalah titik didih larutan dikurangi titik didih pelarut murni, karena memang di sini titik didih larutan yang kanan ini lebih besar suhunya dibanding titik didih pada pelarut murni. Nah, ini kelihatan ya. Nah, untuk larutan encer, maka besarnya kenaikan atau penambahan titik didih larutan yaitu bergantung dengan molalitas. M ya, molalitas ya. Kalau mol itu tidak ada simbolnya, ada simbolnya adalah N. Simbol mol itu adalah N. Kalau M kecil kayak gini, simbol mol itu N kecil. Simbol molalitas itu adalah M kecil. Kalau simbol mol itu N kecil, maka kenaikan titik didih itu adalah konstanta titik didih, konstanta titik didih molal dikalikan molalnya, molalitasnya. Kita ini adalah kenaikan titik didih ya, kemudian penurunan titik beku. Penurunan titik beku itu adalah terlihat ya, misal dalam grafik ini ada ini triple. Triple itu apa? Titik triple adalah titik di mana 3 fase bertemu menjadi satu. Fase solid, fase liquid, dan fase gas bertemu pada satu titik. Itu adalah titik triple. Itu ada di pertemuan pertama di yang Ibu berikan dalam bentuk video. Itu adalah larutan pada titik triple baru. Ini titik triple baru ya. Titik triple baru ini adalah perpotongan antara tekanan uap, perpotongan tekanan uap, pelarut murni dan larutan. Kemudian ini yang dimaksud dengan titik baru itu ini. Kalau ini adalah titik triple dari pelarut. Terlihat ya bahwa memang titik triple larutan ini adalah perpotongan antara tekanan uap larutan dan kurva tekanan uap larut untuk tekanan uap padatan pada pelarut murni. Partikel zat terlarut tidak dapat masuk ya. Jadi memang kalau pelarutnya padatan itu kan susah masuk ya. Kalau larutan kan bisa homogen. Kalau padatan dimasuki padatan kan nggak bisa ya. Ya nggak bisa. Coba bayangkan deh. Coba saya itu tanya deh. Randy Syahkila, coba bayangin padatan ditambah padatan itu bisa ya, menyatu nih piye gitu deh. Bisa bayangin nggak? Atau Iqbal dan Iqbal? Gimana dek Randy Syahkila? Susah. Iya. Tabrakan. Oh iya, nggak tabrakan nggak iso ya. Kalau Iqbal dan Iqbal ini semua, berarti yang paus biru ini namanya Iqbal juga ya? Coba lihat teman-teman. Ini Iqbal dan Iqbal. Apakah temannya ini double Iqbal ini ya berarti ya? Iqbal kuadrat. Yang kaos biru ini
Sama Dimas, Oh, Bu, itu, Bu. kaos Sama biru. Said. Ini Dimas. Sama Bimo. Sama Seno, Bu. Said. Sama Bimo. Keluar semua sini. Waduh, ini satu anu ya. Ini kalian berada di mana ya? Kos Ainun. Mas Ainun. Nggih, Bu. Sepertinya berada di villa ya ini ya. Bukan, Bu. Villa Jakal. Saya juga jaga loh, Dek. Mungkin saya tadi pas ke kampus melewati villa kalian. Waduh. Villa Kos Ainun ini. Saya kok tidak melihat sama ya ambasador Sansriknya ya, Dik Raka mana ya tadi? Jadi bisa masuk nggak tadi? Mana tadi? Ayo, hadir, Bu. Mana? Coba sih. Saya. Raka Arya Putra. Ini sepertinya lagi di masjid ya, Dik ya. Bukan, Bu. Sungguh solih sekali lagi di masjid sepertinya ini. Iya. Gimana? Apakah sudah ada perkembangan keglowingan rambut setelah menggunakan Sunsilk selama 1 minggu berturut-turut? Ya, lumayan, Bu. Oke, 3 cm lumayan. tumbuh. Tumbuh 3 cm. Teman-teman ini ya, ada rekomendasi Sunsilk dengan variasi apa deh? Orang-aring ataupun variasi hijab? Hijau. Variasi bunga melati sih. Variasi bunga melati, ya Allah, Dek. Lah kok koyo apa nek melati kuwi? Jasmine ya. Oke, kita lanjutkan ya, Dek Raka. Tolong Siap, Bu. teman-teman, kalau masuk di Google Meet Ibu itu wajib menggunakan email UAD. Nanti kalau nggak pakai email UAD dikira menyelundup ya. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, karena memang tadi yang Ibu sebutkan, partikel zat terlarut tidak dapat masuk ketika pelarut membeku, yaitu dalam bentuk padatan, sehingga zat padat yang terbentuk merupakan pelarut murni. Yang terbentuk adalah pelarut murni. Kemudian akibatnya tidak ada pemisahan kurva tekanan uap padat untuk larutan. Tekanan uap padat itu mana ya? Jadi memang hanya ada di ini adalah tekanan uap padat ya, yaitu pelarut murni ya. Di sini ya, pelarut murni ya. Di sini itu tidak ada karena di sini itu sudah dalam bentuk cairan. Titik triple baru, yaitu ini ya, titik triple baru itu terletak di sebelah kiri, triple pelarut murni, tulisannya pure solvent triple point ya ini. Artinya titik beku larutan akan lebih rendah dibandingkan titik beku pelarut. Ya karena adalah pelarut, yang sini adalah yang ini adalah pelarut ya, yang ini adalah larutannya. Sehingga selisihnya yaitu bisa disebutkan bahwa penurunan titik beku yaitu selisih antara titik beku dari larutan dikurangi titik beku dari pelarut murni. Oh, bukan. Ya, karena memang dalam temperatur yang lebih tinggi bisa disebutkan bahwa penurunan titik beku itu adalah selisih antara titik beku pelarut dikurangi titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. Nah, kita lihat ya, betul. Penurunan titik beku larutan itu adalah titik beku pelarut murni dikurangi titik beku larutan. Kemudian seperti rumus boiling point tadi, seperti kenaikan titik didih, penurunan titik beku adalah konstanta titik beku, penurunan titik beku molar dikali molalitasnya. Ini kita lihat ya, konstantannya ya, air terlihat adalah ini ada B itu boiling point atau mendidih, konstanta penurunan kenaikan titik didih, kemudian KF ini adalah konstanta penurunan titik beku. Terlihat ya, air, benzena, etanol, kemudian karbon tetrakloride, kemudian ini adalah kloroform. Nah, ini adalah contohnya, kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Nah, ini adalah etilen glikol ya, ini adalah ditambahkan ya pada air radiator ketika memang kalau di luar negeri ya, sering ada musim salju, itu adalah air radiatornya ditambahkan etilen glikol. Buat apa adik-adik sekalian? Biar air radiator tidak membeku, sehingga akan merusak mesin dari mobil. Ketika memang musim dingin, air radiator ditambahkan etilen glikol untuk sebagai anti beku, agar tidak membeku ya. Ini adalah diketahui bahwa memang ini zat terlarutnya
zat terlarut ya. Ini zat terlarutnya itu adalah etilen glikol. Ini adalah mencari molnya ya. Mol dari zat terlarut. Kemudian jumlah kilogram pelarut, karena kenapa sih Bu kok butuh zat kilogram pelarut? Karena mau akan diubah ke molalitas. Molalitas adalah gram per mr, diper juga adalah gram pelarut, atau gampangannya mol diper gram pelarut. Kalau molaritas itu adalah mol per volume pelarut. Volume larutan. Ini adalah dalam liter, ini dalam kilogram. Terlihat ya jumlah kilogram pelarut, tadi 200 gram ya air radiatornya, maka ketika diubah menjadi kilogram ya 200 gram dibagi 1000. Ini menjadi gram, ini kilogram, ini dicoret-coret, maka hasilnya 0,2 kilogram. Kilogram zat terlarutnya ya, maka molalitasnya, molalitas itu adalah tadi zat terlarutnya, molalitasnya, zat terlarutnya diper pelarut. Molalitas adalah mol zat terlarut diper gram pelarut, yaitu 0,105 sudah dihitung, diper dari kilogram pelarut, yaitu 0,2 dihasilkan 0,525. Molalitas disebutkan ya, satuan dari mol itu tidak ada, tetapi diberikan simbol N kecil, tapi kalau molalitas itu ada satuannya yaitu M kecil. 0,525 molalitas etilen glikol. Kemudian kita ketahui bahwa air dari ini, air itu adalah konstanta kenaikan titik didih 0,51, konstanta penurunan titik beku 1,86 ya, 0,51 dan 1,86. Maka ini adalah penurunan titik beku itu adalah Kf dikali molalitas, kalau ini Kb dikali molalitas. Maka hasilnya adalah 0,976 untuk penurunan titik beku dan 0,27 untuk kenaikan titik didih. Maka disuruh mencari titik di beku larutan dan titik didih larutan. TF adalah titik beku larutan, yaitu adalah titik beku pelarut murni dikurangi penurunan titik beku, yaitu adalah 0 derajat Celcius, karena titik beku air ya, dikurangi 0,976. 97-nya dari 0 delta TF-nya, yaitu berarti titik beku larutan adalah minus 0,976. Kemudian titik kenaikan titik didih atau boiling point dari larutan, yaitu adalah titik didih pelarut murni, yaitu 100 derajat Celcius untuk air ya, ditambah penaikan titik didih, yaitu 0,27, yaitu 100,27. Apakah ada pertanyaan adik-adik sekalian? Jelas ya? Ketika melihat slide sudah jelas ya? Gimana? So far so good? So far so good gimana? Ini kumpulan ibu-ibu Deva Anggun dan Asti Salsabila, apakah sudah maksud? Sudah clear? Sudah mudeng Deva Anggun dan teman-teman dan Asti Salsabila dan teman-teman? Oke, good. Kemudian Ibu cek ya untuk kaum laki-laki ini, loh ini Dimas Septiandi sama Iqbal yuk podo ya dek ya. Kok bisa ya sama ya? Oh, ini dua device ya, seperti itu. Gimana Iqbal dan teman-teman sudah mudeng?
Insya Allah Insya sedikit Allah. tidak mudeng. Iya. Bu. Sedikit tidak mudeng. Bagian di cara mudeng, Dek. Sebenarnya banyak Bu enak di kelas. Oh, iya toh. Mana Iya, yang iya. nggak mudeng? Iya Bu. Iya Bu. Ya memang qadarullah ya. Sebenarnya untuk kelas siang hari ini bisa masuk, tapi kelas yang lain kan nggak masuk, kasihan ya. Ketika yang satu offline, yang satu online. Jadi memang disamakan. Bagian mana yang tidak mudeng, Dek? Nanti kalau disebutin semua nggak selesai Bu. Apanya? Ininya Bu nanti Bu. Terlalu banyak yang tidak paham Bu. Emang kamu nggak merhatiin? Itu nanti lihat slide-nya ya, Dek. Lihat slide-nya juga mudeng ya. Jadi memang pertama itu harus tahu ya, kalau rumusnya ya. Kalau titik beku larutan itu butuhnya apa, titik didih larutan itu butuhnya apa. Jadi memang harus paham ya dari persamaannya. Nanti tolong ditelaah sendiri dari slide-nya ya. Kalau para perempuan ini bisa nanti tolong diajari ya teman-teman laki-lakinya ya. Para akhwat tolong diajari ini para ikhwannya ya. Oke, Deva Anggun dan teman-teman setuju. Nanti bisa jadikan kerja kelompok ya untuk bekerja sama. Kita lanjutkan ya. Nanti ada latihan soalnya kok, Dek. Nah, larutan elektrolit ya. Larutan elektrolit suatu mol zat non-elektrolit seperti gula apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan 1 mol partikel karena gula memang tidak terionisasi. Kemudian misal sukrosa 1 molalitas ya akan mempunyai titik beku 1,86 derajat Celcius di bawah titik beku dari air murni. Titik beku air murni adalah 0 derajat Celcius ya. Akan tetapi larutan yang mengandung 1 mol elektrolit, larutan elektrolit itu yang ketika dilarutkan dalam suatu solution itu akan membentuk minus plus dan minus ya, kation dan anion seperti kita alat elektrolit adalah ini ya garam ya, itu adalah ketika dilarutkan itu ada Na+ dan Cl-, maka ada 2 mol partikel, 1 mol ion Na+ dan 1 mol ion Cl-. Nah, akibatnya ketika memang suatu larutan itu NaCl1m, maka mengandung 2 mol partikel per 100 gram atau 1 kilogram pelarut, maka secara teoritis, kanan penurunan titik beku ya, penurunan titik beku misal adalah delta TF itu adalah KF dikali M, kemudian delta TB sama dengan T-nya besar ya. Itu adalah KB dikali M. Jadi kalau memang ini ada 2 partikel, kalau glukosa atau sukrosa ya atau yang bukan larutan elektrolit kan cuma 1 partikel ya. Sukrosa ya dilarutin ya cuma ada 1 partikel sukrosa. Tapi ketika NaCl dilarutkan itu pasti ada partikel Na+ dan partikel Cl-. Berarti ada 2 mol partikel. Maka ketika 2 mol partikel, berarti kan ini akan dikalikan 2. Kalau 2 mol partikel. Kalau misal CaCl3 itu kan Ca+ plus 2 Cl-. Itu kan berarti 1 partikel Ca+, 2 partikel Cl-. Itu berarti ada 3. Berarti kenaikan titik didih itu 3 kalinya dan penurunan titik bekunya juga 3 kalinya karena banyak partikelnya itu ketika dilarutkan akan terionisasi tersebut. Nah, ini ya, jadi memang ini adalah terlihat dari tabelnya ekspektasinya atau harapannya. Kalau sukrosa ya memang 1 ya karena memang ketika dilarutkan ya cuman 1 partikel. Kalau NaCl itu ada Na+ dan Cl- berarti 2 partikel ya, ini 2. Kalau K2SO4 itu adalah 2K+ plus SO4 2-. Ini adalah 2 partikel, ini adalah 1 partikel. Ini enggak ada konstantanya ya, 1 partikel ya. Berarti memang ada 3, harapannya 3, tapi memang secara eksperimental 2,84, 2,7. Tapi
secara teoritis adalah 3. Kalau Mg SO4 ya Mg2 plus SO4 2-. Ini ada 2 partikel, harapannya ada 2. Jadi memang dikali dari passing bilangan-bilangan dari jumlah dari partikelnya. Kemudian lanjutkan ya, tekanan osmosis, yaitu suatu proses di mana suatu pelarut akan berdifusi ya dari larutan konsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat. Proses ini terjadi melalui suatu lapisan tipis yang hanya dapat dilalui oleh pelarut, partikel pelarut, tapi tidak dapat melalui partikel zat terlarut. Jadi memang suatu osmosis itu adalah pergerakan ya dari suatu larutan dari konsentrasi yang encer ke konsentrasi yang lebih pekat melalui suatu membran semi-permeabel. Kemudian peristiwa osmosis berlangsung hingga dicapai kesetimbangan, yaitu ditandai dengan perubahan volume. Ini ya rumusnya adalah P besar huruf Latin, yaitu molaritas dikali dengan konstanta gas dan juga temperatur pada Kelvin gitu. Yaitu adalah M itu molaritas adalah mol per volume yang Ibu sebutkan tadi. Nah, ini ya tekanan osmosis ya, pertamanya adalah memang ini adalah pelarut, kemudian ini larutan ya. Ada yang merah itu pelarut, yang biru zat terlarut. Kemudian melewati membran semi-permeabel. Permeabel itu ada pergerakan larutan dari encer ke kental ya. Jadi ada pergerakan ke sini, kemudian sampai kesetimbangan terbentuk seperti ini, ada perbedaan volume. Kemudian ketika ditekan, diberikan tekanan, disebut ini tekanan osmosis untuk menyeimbangkan volume masing-masing dari larutan dan pelarut. Nah, ini tekanan osmosis untuk larutan yang memang I tadi adalah Van Hoff tadi yang berkaitan dengan jumlah partikel ketika dilarutkan dalam suatu larutan. Kalau NaCl ya kita lihat ya yang tadi. NaCl adalah faktor dari Van Hoff-nya ya, I-nya ini. Kita lanjutkan ke sini, maka adalah molaritas dikali konsentrasi gas dan temperaturnya. Nah, tekanan osmosis ini digunakan untuk dialisis ya. Jadi memang ini sel darah merah harus diberikan ditambahkan pada media isotonik. Isotonik itu adalah tidak ada encer dan pekat, jadi memang konsentrasinya sama. Kalau pekat dan encer itu nanti ada tekanan osmosis ya. Jadi seperti ini bentuknya, kan ada pergerakan ya, osmosis itu ada pergerakan dari encer ke pekat ya. Jadi dari encer ke pekat. Jadi memang kayak seperti itu bentuknya, ada pergerakannya. Kalau ini konsentrasinya dari rendah, ini mediumnya ya, misal ya, yang warna-warni ini mediumnya ya, itu adalah bentuknya seperti ini. Ini adalah untuk aplikasi dialisis. Kemudian kita lihat ya, suku glukosa, aplikasinya adalah untuk osmosis. Glukosa ini adalah zat terlarutnya, jadi bukan elektrolit ya. Elektrolit itu yang memang bisa diionkan. Contohnya adalah NaCl, ya memang ion ya. Ion itu terdiri dari golongan 1A atau 2A dan golongan 7A. Ini adalah glukosa, kemudian dilarutkan dalam, kita lihat adalah ini tekanan osmosis adalah molaritas dikali konstanta gas dan dikali adalah suhu. M itu adalah mol per volume larutan. Molnya berapa? Yaitu 3,6. Kita lihat dulu. Mol adalah gram per mr. Molnya adalah 36 di per mr ya. Mr-nya adalah 180. Ini gram per mol. Didapatkan adalah 0,02 mol. Ini molnya. Kita kembali ke sini. Mol adalah 0,02. Volumenya adalah
200 mili ini menjadi 0,2 liter. Jadi 0,2 liter ya. Ini adalah untuk molaritasnya. 0,02 mol di per 0,02 liter yaitu 0,1 molar. 0,1 molar ini kita kembali ke M sama tekanan osmosis adalah MRT, M-nya adalah 0,1, R adalah dikali 0,082, T-nya adalah suhunya. Suhunya adalah 27. 27 derajat Celcius ditambah 273, berarti 300 K dikali 300 K. 300 K hasilnya adalah 2,46 ATM. Oke, paham ya? Ini adalah untuk osmosis yang memang bukan larutan elektrolit. Kalau pakai larutan elektrolit harus ada faktor dari Van Hoff-nya. Faktor Van Hoff-nya ya, itu nanti ada sendiri. Setiap nanti dilihatkan dari bentuk-bentuk dari senyawanya ya. Kalau NaCl yang tadi ada 2 partikel berarti 2 mol. Kalau CaCl2 berarti ya memang itu Ca2 plus, Cl2 Cl min, ini 2 partikel, ini 1 partikel berarti 3 partikelnya. Ini ada tugasnya, nanti ada tugas ya, tolong nanti dikerjakan secara pribadi, dikumpulkan besok minggu depan sebelum kuliah. Jadi untuk kelas yang hari Kamis itu kelas A atau kelas B ya, Dek? Berarti hari Kamis itu kelas A, jadi sebelum perkuliahan dimulai 12.30 itu harus sudah dikumpulkan, karena biasanya 12.30 Ibu sudah tutup. Google Form-nya sudah tutup, tidak ada perpanjangan waktu, tidak ada toleransi. Jadi memang harus dikumpulkan jauh-jauh hari sebelum itu agar tidak lupa. Kemudian untuk yang kelas B, Jumat itu ya dikumpulkan sebelum jam 2 ya, karena ditutup nanti perkuliahan dimulai jam berapa sih? Jam 14 berapa? 14.00. 14.15, Bu. 14.15, jadi ditutup tepat 14.15. Apakah ada pertanyaan? Soal dalam bahasa Inggris, karena memang soalnya cenderung lebih mudah, sambil hitung-hitung latihan bahasa Inggris. Gimana, Dek? Ibu, saya mau tanya, berarti dikumpulinnya besok ya, Bu? Dikumpulnya minggu depan sebelum perkuliahan dimulai. Oke, Bu. Kalau yang besok itu kuliah Jumat itu kan sudah di-cover sama hari ini, Dek. Oh iya, Ibu. Oh iya, Bu. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya kalau baca slide itu akan mudeng ya, sambil perenungan, kalau enggak ya diskusi sama teman. Slide yang Ibu berikan adalah slide yang memang gampang untuk dimengerti. Tapi tugasnya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Tugas dalam bentuk bahasa Inggris sambil latihan berbahasa Inggris. Adik-adik, apakah ada pertanyaan? Nanti akan Ibu berikan link Google Form-nya. Apakah ada pertanyaan? Ada yang masih belum paham? Oke, teman-teman, kalian absen sendiri ya. Coba Ibu akan lihat dulu. Sudah sering absen sendiri pribadi? Ibu, saya mau tanya lagi, Bu. Oke. Ngerjainnya di kertas folio atau di kertas biasa aja, Bu? Biasanya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Jadi carane, jadi ini PDF. Mau dipoto, mau di-scan, mau diapain boleh. Gimana, Dek? Scan aja nggak sih? Scan aja nggak sih? Boleh dalam Terus bentuk dikirim PDF. tulis tangan ya boleh, yang penting bisa dibaca, mau diketik ya monggo. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Apakah adik sekalian pernah presensi secara mandiri di portal? Ya, Bu. Silakan Sering. ya. Baik, untuk kelas bentar dulu. Ya, biasanya kalau sama
Ibu biasanya kalau sama Profesor Sabirin di ini Bu, dipanggil. Iya dipanggil. Boleh mau dipanggil? Oke. Ibunya bahasa Inggris. Oke. Kimia pas dulu ya. Bentar dulu. Jangan Ibu panggil biar juga malah lebih oke. ada anak muda. Iya Bu. Oke. Ini adalah kimia dasar kelas A ya. Ini tanggal berapa ya, Dek? Aulia Ramanda Putri. Aulia Ramanda Putri ra ono wonge, nggak ada orangnya nih, Dek. Aulia Ananda Putri nggak hadir ya. Lupna Basalamah. Hadir Bu. Raka Bagas Arya Putra. Raka Bagas Arya Putra. Raka Arya Bagas Putra. Astagfirullahaladzim. Ini lagi marketing sampo sansrik ngalil nggak denger di absen gitu. Raka Arya Bagas Putra hadir apa enggak ini jiwanya? Oh, hadir. Lupa ke mute, Bu. Lupa, Bu. Sorry. Aulia Ramanda Putri nggak ada ya? Ya, beliau. Pungki Pradanasari? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nggak ada apa ada ya, Dek? Dari awal nggak ada. Rara Katon Mindriarti? Hadir Bu. Yusron Huda Prakoso? Hadir, Bu. Yusran Huda Prakoso hadir? Hadir, Bu. Hadir. Hanifah? Hadir Bu. Reza Yulinda Putri? Hadir Bu. Putih Fatima Azhara? Nggak ada, Bu. Zalfa? Hadir. Raden Kirana? Hadir, Bu. Arina Nur Setiani? Hadir Bu. Deva Anggun Irfanita? Hadir Bu. Devi Anggun Irfanita? Hadir Bu. Dinda Rahmasari? Hadir Bu. Seno Tripidekso? Hadir Bu, hadir. Anggun Putri Maharani? Anggun Putri Maharani, Dek? Hadir. Rifka Fitriana Rahmawati? Hadir. Iga Novianti? Hadir, Bu. Said Muhammad Fatahillah? Hadir, Bu. Dimas Septiandi? Hadir, Bu. Iqbal Catya Ramadan? Hadir, Bu. Dila Safira Mayang Putri? Hadir, Bu. Roro Sri Cahyani? Hadir Bu. Hadi Ramadan? Hadi Ramadan gak hadir ya. Zantorik Irsyad? Hadir, Bu. Dita Rohmantin? Hadir Bu. Fatihatul Jannah Az-Zikir? Hadir. Fatihatul Jannah Az-Zikir gak ada ya? Hadir Bu. Hadir. Oh, hadir. Tri Puspitasari? Hadir Bu. Jihan Afifah Permata? Hadir, Ibu. Arina Aprilia Sahputri? Hadir Bu. Ina Fadila Husna? Hadir Bu. Azhar Salsabila Priyanto, Dek? Azhar Salsabila Priyanto hadir enggak? Hadir Bu. Fatwa Sabana Maswi? Hadir, Bu. Bimo Gatvan Setiadi? Hadir, Bu. Nur Isya Cahyarani? Hadir Bu. Fahmi Adiansyah? Hadir, Bu. Siti Qoriah? Hadir Bu. Fadih Aprida Rahma? Hadir Bu. Salisa Junior Retriani? Hadir Bu.
Tolong, ini diperhatikan ya. Yang tidak hadir untuk kelas A adalah Aulia Ramanda Putri, Pungki Pardanasari, Putih Fatima Azhara Salsabila, Hadi Ramadan. Ya, oke? Iya Bu, benar. Oke, kita lanjutkan untuk presensi kelas B. Kamu udah ngomong aja langsung. Anza Tazkia Mutiah, Hadir Bu. Rizgo Desti Putri, Hadir Bu. Al Amalina Naudilah Izuddin, Hadir Bu. Yola Dea Anggraini, Hadir Bu. Aulia Raisa Maharani, Hadir Bu. Nazira Tufahati, Hadir Bu. Hana Khoridah, Hadir. Hana Khoridah hadir, Kamilah, Ratna Husnul Khotimah, Hadir Bu. Asti Khairina Salsabila, Hadir Ibu. Linda Prasetyani, Hadir Bu. Lulu Azari, Hadir Bu. Septi Akram Masani, ora ono. Oke, Putri Sekar Ayumni, Hadir Bu. Yusuf Hafiduddin, Nabila Fatihah Sanda, Nabila Fatihah Sanda ini nggak ada ya. Nabila Fatihah Sanda nggak ada ya. Randy Syakila, Hadir, Bu. Alfa Dwina Arimbi, Hadir Bu. Salina Azwadi, Hadir Bu. Rizka Dwi Atika, Hadir Bu. Maharani Hajeni Rizkia Zulpa, Hadir Bu. Mahani, Hadir Bu. Jeniar, Hadir Bu. Jeniar hadir enggak? Hadir Bu. Rini Agustina, Rini Agustina ada orangnya enggak? Seperti itu. Oke. Fibula Rosa Arumbina, Hadir Bu. Muhammad Tengku Alrafi Nurhadiliantro, Sabrina, Sabrina tidak hadir. PJ kelas Sabrina hadir tidak? Sabrina yang mana Ibu? Sabrina Violita Safitri, Oh, itu Bu, dia tadi udah ikut didik tapi gak ada jaringan. gimana Susah deh? masuk tadi Bu. Jaringannya susah Bu. Tadi udah nyoba masuk tapi keluar lagi. Di mana dia? Karena jaringan. Ada nggak orangnya? Tadi masuk Bu, dia ikut Bu. Oh, tapi ini berarti udah nggak ada ya? Iya, udah nggak ada. Tidak bisa dihitung ya, Dek. Dila Permatasari, Ibu Rini ada Bu. Hah? Rini ada Bu. Dia hadir Bu. Gimana, Dek? Ibu Siapa? maaf tadi sinyal Rini jelek Bu. Rini Violeta, Iya. Rini Agustina. Iya, tadi sinyalnya jelek Bu. Jadi mohon maaf ya Bu. Loh, sudah ada, Dek. Tadi kan Ibu dengar. Oh, udah. Ya, makasih Dila Bu. Permatasari, Hadir Bu. Sabrina Hasna Makarim. Izin gara-gara apa? Apa kuwi bela negara kuwi? Tolong ada izin anunya enggak? Ada suratnya enggak?
Harus ada izinnya, nanti tolong disuruh menghubungi Ibu ya. Sabrina itu Dila Permatasari ya? Sopo aku mau. Sabrina Makarim ya? Wulandari Kurnia Alam. Oke, nanti disuruh menghubungi Ibu. Aprianti. Lho, sing teko iki sakjane sapa iki? Ulinuha. Lho, Cikwita Almira. Fredo Michael Cibro. Lah, izin KB ya. Berarti sakjane nek kuliah durang mlebu berarti, Dek. Harusnya kemarin. Ibu saya Sabrina Violita, Bu. Oke, di mana Dek kamu tadi? Ibu jaringannya kayak putus-putus hilang, Bu. Kos. Oke, Ibu ulangi lagi yang nggak masuk ya, tolong telinganya dipakai. Septi Akrom Masani, Nabila Fathia, Septi sudah keluar, Bu. Septi sudah keluar dari FAS ya. Nabila Fathia Sanda, Nabila Fathia Sanda ki hadir enggak? Nabila Fathia Sanda PJ kelas hadir enggak? Oke, enggak hadir ya. Sabrina Ibu Makarim. jaringannya jelek. Siapa yang jaringannya jelek, Dek? Nabila Fatihah. Mana dia? Nabila Fatihah. Oke, belum bisa Ibu hitung ya karena nggak tahu di negara ndi kuwi, Dek. Berarti yang tidak hadir tadi yang Sabrina Makarim, Wulandari Kurnia Alam, Aprianti Cikwita, Fredo Meyal Cibro, tolong nanti disuruh menghubungi Ibu berkaitan dengan izin tidak masuk kuliah kimia dasar secara daring. Apakah ada pertanyaan? Tidak ya, kalau memang ada pertanyaan bisa WhatsApp Ibu secara pribadi ataupun grup. Sepertinya para akhwat ini sudah paham ya dengan yang dijelaskan, bisa saling diskusi antar teman. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas dan diupload tepat waktu. Ibu tutup. Oh, ini ada surat tugas mahasiswa peserta ya. Oke. Ibu tutup dengan baca alhamdulillah, alhamdulillah.